Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan materi pertemuan ketiga mata kuliah statistika dan probabilitas. Pertemuan ketiga kita akan bahas mengenai penyajian data atau bentuk penyajian data yang terdiri dari tabel, diagram, dan grafik. Bentuk penyajian data yang sering digunakan dalam statistik. Yang pertama ada dalam bentuk tabel, yang kedua dalam bentuk diagram, yang ketiga dalam bentuk grafik. Kita bahas satu-satu. Tabel itu apa aja, diagramnya jenisnya apa aja, dan grafik jenisnya apa aja. Untuk pertemuan 3 ini kita akan bahas tabel dan diagram. Tabel terdiri dari tabel satu arah, tabel dua arah, dan tabel distribusi frekuensi. Untuk diagram kita akan bahas diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, diagram pencar, dan terakhir diagram lambang. Untuk grafik kita akan bahas pada pertemuan keempat. Penyajian data. Jadi yang dimaksud dengan penyajian data itu merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar mudah dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Ada tiga jenis penyajian data yang sering dipakai. Yang pertama, seperti saya sebutkan sebelumnya, dalam bentuk tabel. Yang kedua, dalam bentuk diagram. Yang ketiga, dalam bentuk grafik. Pertama, tabel. Tabel itu merupakan penyajian data menggunakan kolom dan baris. Itu intinya ya, tabel itu terdiri dari kolom dan baris. Untuk macam-macam tabel, yang pertama ada namanya tabel satu arah. Tabel satu arah itu adalah suatu tabel yang memuat hanya satu karakteristik saja, hanya menyampaikan satu informasi saja. Contoh, luas daerah Pulau Jawa dalam bentuk kilometer persegi. Ini nama daerahnya, ini luasnya. Dah? Misal, Jakarta luasnya 560 km, Jawa Barat 46.317 km. Jadi dia hanya menyampaikan luas daerah saja. Jadi hanya menyampaikan suatu informasi, satu karakteristik saja. Yang kedua, tabel dua arah atau kontingensi. Jadi, tabel dua arah ini datanya terdiri dari dua faktor atau dua variabel. Variabel yang pertama terdiri dari B kategori. Artinya apa? B itu adalah menyampaikan informasi dalam bentuk baris. Yang variabel kedua itu K kategori atau dalam bentuk kolom. Jadi tabel kontingensi itu berukuran atau bermatriks B kali K. Artinya B itu banyak baris dan K banyak kolom. Contoh, ini banyak murid di daerah A, ya, di daerah A menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin. Jadi ada dua variabel. Nah, ini jenis kelamin, ini tingkat sekolah. Jadi banyak murid untuk laki-laki di daerah A untuk tingkat sekolah SD itu laki-lakinya berjumlah 4.758 orang. Untuk perempuannya berjumlah 4.032 orang. Untuk tingkat sekolah SMP, jumlah siswa laki-lakinya 2.795 orang. Untuk jumlah siswa perempuannya 2.116 orang.
Begitupun untuk tingkat SMA. Jadi jumlah keseluruhannya di sini. Kalau yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi. Jadi, jika data kuantitatif dibuat menjadi beberapa kelompok, maka diperolehlah namanya daftar atau tabel distribusi frekuensi. Jadi contoh, jadi umur mahasiswa pada Universitas X dalam tahun. Dalam tahun ya, misal kita kelompokkan. Jadi umur dan jumlah mahasiswa. Jadi yang umurnya 17 sampai 20 berjumlah 1172 orang. Kita kelompokkan lagi yang berumur 21 sampai 24. Untuk pembuatan tabel distribusi frekuensi, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kalau ini hanya menggambarkan secara umum bahwa tabel yang namanya tabel distribusi frekuensi itu merupakan data yang ditampilkan dalam bentuk kelompok-kelompok atau interval tertentu. Selanjutnya macam-macam grafik atau diagram. Bentuk penyajian data yang kedua tadi menggunakan diagram. Yang pertama kita bahas diagram batang. Diagram batang itu sangat tepat digunakan untuk menyampaikan atau menampilkan data dalam bentuk kategori. Jadi untuk menggambarkannya harus menggunakan sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar dan sumbu tegak dibagi menjadi skala bangun yang sama. Nah, ini contoh. Banyak murid di daerah A, tabel sebelumnya ya, menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin. Nah, data dalam tabel yang kita bahas pada sebelumnya kita gambarkan dalam bentuk diagram atau grafik, yaitu hasilnya seperti ini. Ini diagram batang, ini banyak murid ya. Ini yang vertikalnya, yang horizontalnya menggambarkan tingkat sekolah. Jadi ini untuk tingkat TK, yang ini menggambarkan yang berwarna hijau, yang berwarna toska ini menggambarkan siswa laki-laki, yang berwarna hijau menggambarkan siswa perempuan. Jadi kita buat seperti ini diagram batang ya. Jangan lupa kita isikan dulu angka-angkanya, kemudian baru kita perkirakan. Di sini jumlah siswa laki-lakinya 875. Jadi kira-kira di sini ya 875 di bawah 900. Kalau untuk siswa perempuannya 687 kira-kira di sini. Nah, itu cara menggambarkan diagram batang. Kemudian diagram baris. Diagram baris itu digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Sama juga diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak atau sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Contoh penggunaan barang A di kantor B. Nah, ini untuk tahun. Dimulai dari tahun 1971 misalnya ya. Barang yang digunakan itu dalam bentuk satuan. Misalnya 376 buah, 524 untuk tahun 1972 hingga tahun 1980. Bagaimana bentuk diagram barisnya? Jadi bentuk diagram barisnya seperti ini. Ini menggambarkan banyak barang. Nah, untuk garis horizontal vertikal menggambarkan banyak barang dan horizontalnya menggambarkan tahun. Ini tahunnya. Nah, ini tahun, ini banyak barang. Misal tahun 1971 banyak barangnya sebanyak berapa tadi? 376. Nah, 376 kira-kira di sini. Jadi kita titik-titik dulu cara menggambarkannya.
Kemudian kita hubungkan dalam bentuk garis titik-titiknya ya. Yang ketiga, diagram lingkaran. Caranya, gambarkan sebuah lingkaran lalu kita bagi menjadi beberapa sektor. Tiap sektor harus diubah dalam bentuk derajat. Jadi banyaknya satu diagram lingkaran itu 360 derajat. Contoh, biaya tiap bulan di daerah A dalam bentuk persen. Nah, ini untuk pos A, persentasenya 28% misalnya, atau 28 derajat. Pos B-nya 18%, pos C-nya 14%. Jadi kalau dalam bentuk presentasi jumlahnya 100%. Kalau bentuk sudutnya itu berjumlah 360 derajat. Jadi digambarkan nih 8% ya, 8% untuk pos A. Nih, kita gambarkan pos A. Sorry, 18% itu untuk pos B ya. 28 untuk pos A. Ini B, ini A, dan seterusnya. Jadi kalau untuk menggambarkan besok harus jelas. Kalau tidak dikasih keterangan di sini ya. Yang keempat, diagram lambang itu digunakan untuk mendapatkan gambar kasar tentang suatu hal. Jadi bisa digunakan sebagai visual bagi orang awam. Sangat menarik jika simbol yang digunakan itu cukup baik. Contoh pegawai di berbagai jabatan. Misalnya jabatan A jumlah pegawainya 73, itu diwakilkan dengan gambar senyum sebanyak ini. Untuk jabatan B 85 orang pegawai. Jadi kita gambarkan dalam bentuk simbol seperti ini ya. Ini contoh yang lain, misalnya jumlah sapi yang dihasilkan pada peternakan X untuk setiap tahunnya. Misal tahun 2000 itu sebanyak 7.000 ekor. Jadi kita wakilkan satu sapi ini mewakili 1.000 sapi. Jadi kalau untuk 7.000 kita buat lambangnya sebanyak 7. Tahun 2008 itu 10.000, jadi sebanyak 10 ya. Nah, untuk tahun 2010 itu sebanyak 12.000. Jadi jumlah gambar atau lambang sapinya sebanyak 12 ekor. Oke, sekarang diagram pencar. Diagram pencar itu terdiri dari dua variabel ya. Di dalam membuat diagram pencar, kita hanya menggambarkan sebuah titik-titik yang terpencar ya dalam bentuk sistem koordinat. Jadi, diagram pencar ini mirip sama diagram garis, hanya saja diagram pencar tidak dihubungkan dengan garis, hanya dibuat sebuah titik-titik yang terpencar. Contoh hubungan antara tingkat kepuasan dan pelayanan. Ini pelayanan, ini tingkat kepuasan. Untuk contoh yang lain, bisa Anda praktekkan dalam tugas individu 2. Ya. Sorry, tugas individu 1. Jadi untuk soal ada pada file penugasan, nanti akan saya share. Aturan pengerjaannya harus ditulis di kertas HPS. Kemudian, tulisan tangan Anda ini dipoto atau di-scan dalam bentuk format PDF atau JPEG. Jadi harus disatukan ya. Jika 2 lembar harus disatukan. Kemudian dikumpulkan pada Edmodo dan harus lengkap dengan nama, NIM, dan kelas. Nah, ini untuk catatan. Untuk tabel distribusi frekuensi, grafik yang terdiri dari histogram, poligon, dan ogif, pembahasannya pada pertemuan keempat. Jadi, untuk pertemuan 1 ini ada tugas, untuk pertemuan 3 ini ada tugas individu 1 yang membahas tentang tabel dan diagram. Jadi, untuk diagram pencar tadi ingat, itu hanya berbentuk titik-titik saja. Itu hampir sama diagram garis. Untuk lebih memahami, Anda pelajari aja diagram garis.
Anda lihat contoh diagram garis tanpa Anda gambarkan garisnya. Oke, jika ada pertanyaan boleh menghubungi saya melalui WA atau Edmodo ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.